judul besar atau tema besar dalam surat Hud, dalam surat Yunus. Al-iman bil qada wal qadar. Ma al-jawab, ma huwa al-jawab liman yaqul annani lam usalli bi qada'illah. Bisababi qada'illah annani lam usalli wa lam asum. Apa jawaban kita kalau ada orang menyatakan seperti itu? Apa jawaban kita untuk meluruskan? Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak zalim dan Allah Maha Bijaksana. Sedangkan Allah aja mengatur segala sesuatu itu dengan tertib dan tertata. Masa hanya sekedar hal judi aja nggak bisa Allah atur. Jadi kayak udah betul mukadimahnya, cuma kesimpulannya Allah itu tidak zalim. betul, Allah maha sempurna. Buktinya ciptaan Allah ini sempurna. Allah tidak main-main. Karena itu Allah mustahil zalim dan mustahil bermain-main. Terus lanjutannya? Ya, jadi kalau misalnya hal sebesar itu aja Allah nggak bisa zalim, apalagi kepada makhluknya yang kecil. Sebenarnya tidak ada itu, pertanyaannya nggak cocok. Nah, pertanyaan itu tidak pantas, tidak tepat kalau disampaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tidak cocoknya kamu tanya anak lakinya anaknya Ahmad laki-laki atau perempuan. Bukan Ahmadnya yang salah, sudah punya anak. Tapi yang salah adalah yang bertanya. Kok nanya Ahmad punya anak laki atau perempuan? Jadi Ahmad itu anak laki-laki, berarti karakteristiknya tidak punya anak. Jadi pertanyaannya yang keliru, maka tuduhan itu yang keliru. Kemudian dijelaskan lagi, ungkapan seperti itu keluar dari siapa? Di situ disebutkan keluar dari siapa? Apakah keluar dari al-mutadayyinin? Bukan ya? Nah itu disebutkan nah ini halaman 152. Hadhihi malhuzah muhimmah atat biha surah. Faman alladhi yatrahu hadhihi al-as'ila wa yushkikuka fi hikmatillah. Ini kedua. Kira-kira dari siapa statement itu muncul? Dari siapa kira-kira? Apakah dari orang yang baik atau sebaliknya? Menuduh bahwa ini takdir Allah saya main judi, ini takdir Allah saya jadi pemabuk. Kira-kira pernyataan itu muncul dari orang yang benar atau tidak? Di sini disebutkan innahum ghairul mutadayyinin wal ba'idin an ta'atillah wa hum yatrahuna as'ilatan kahadihi liyurihu anfusahum. Jadi mereka mengungkapkan itu hanya sekedar yurihu anfusahum, untuk membahagiakan dirinya saja, ya, sekedar melampiaskan, ya, supaya mereka senang sendiri. Dan ini bukan dari orang-orang yang baik. Hanya disebut ghairul mutadayyin, bukan orang yang taat agama dan
jauh an ta'atillah, ba'idin an ta'atillah. Jadi awal mulanya penjelasan kita adalah Allah ini sempurna banget. Alam ini, alam semesta ini luar biasa. Gak ada celahnya. Hal taro min futur, gak ada futurnya, gak ada celahnya. Jadi sifat asli Allah adalah maha sempurna. Maka ketika kita sampaikan begitu, pertanyaan atau pernyataannya yang salah. Dan yang kedua, pernyataan itu muncul dari orang yang tidak baik, hanya sekedar menyenangkan diri saja. Jadi secara logika ya nggak masuk, karena kamu punya pilihan sehari-hari. Kamu bisa nggak main judi? Jadi sekarang dalam kuasa kamu, hidup ini ada pilihan. Justru kalau orang terpaksa, maka dia tidak akan dihukum. Contohnya siapa? Rufi al-qalamu an salasa. Ada 3 orang yang tidak dihukum oleh Allah. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia, misalnya orang lagi tidur dia mencuri, itu nggak dihukum. Mungkin dia egonya tuh bergerak sambil ngambil, nah itu nggak dihukum. Rufi al-qalam. Kemudian orang yang hilang akalnya, kalian melihat orang-orang yang tidak waras melakukan kesalahan, ini tidak ada hukumannya. Kemudian orang yang tidak sadarkan diri, koma, pingsan, mungkin dia nggak sholat selama sekian hari, seperti ashabul kahfi. Jadi silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keras sekali. Dan keras, karena suara di luar lebih keras. Jadi Kami ini dari suaranya ya. kelompok 9 ingin mempresentasikan surat Hud. Makkiyah nazalat ba'da surah Yunus wa hiya ba'daha fi tartibil mushaf. Ma'adada ayatiha mi'a salasa wa 'ishrun ayat. Surat Hud termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrah. Maka ia diturunkan setelah surat Yunus dan diturunkan dalam mushaf. Juga setelah surat Yunus, surat Hud ini terdiri dari 123 ayat. Salah surah Muqaddariyah bi asma'il ayat, berurutan memakai nama Nabi. Hunaka surah adidah Al-Quran sumiyat bi asma'il anbiya wa minha salasa surah mutadariyah, Yunus, Hud, wa Yusuf. Ketika Al-Quran menggunakan nama Nabi untuk nama suratnya, tujuan surat tersebut pasti berkaitan dengan kisah Nabi yang namanya digunakan. Misalnya surat Yunus selain pokok, hadza suratan ma'aha rawabitun adidah wa hiya awwal surah fil Qur'an sumiyat bi asma'il anbiya kama annaha nazalat bi at-tartib al-mawjud fil mushaf wa fi nafsil fitrah minal marhalatil makkiyah fatrah minal marhalah al-makkiyah wa hiya fatrah ishtidadil mahna al-mihna ala al-muslimin wa ala nabiyyina. Selain pokok bahasannya seputar qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, terdapat kisah kaum Nabi Yunus yang membimbing kita untuk memahami kebijaksanaan Allah dan segala aturan dan tindakannya. Zalalal bala. Enggak, yang tadi itu terjemahannya bukan? Iya.
apa artinya tadi? Gak sesuai itu. Kama annaha nazar fi nafsi tartib wal mawjud fil mushaf wa fi nafsi al-fatrah. Apa artinya? Wa fi nafsi al-fatrah min al-marhalah al-makkiyah wa hiya fatratu ishtidad al-mihna 'ala al-muslimin wa 'ala an-nabi. Apa maksudnya di bagian terakhir, bagian yang penting? Ini mendur yang di dalam, mendur. Oke, apa lagi kira-kira? Ini nggak sesuai tadi yang dibaca dengan yang diterjemahkan. Al-mihna ini apa? Istidadul mihna. Ada al-minha, ada al-mihna. Kalau minha yang kalian cari. Kalau mihna apa? Coba dibaca ulang sedikit kalimat yang tadi dibaca terakhir. Terjemahannya tadi gimana? Di paragraf itu. Kalau tadi yang dibaca artinya itu paragraf yang kedua. Kalau tadi yang paragraf pertama itu, jadi artinya paragraf kedua yang dibaca paragraf pertama. Coba ke atas. Ketika Al-Quran menggunakan nama Nabi untuk nama suratnya, tujuan surat tersebut pasti berkaitan dengan kisah Nabi yang namanya digunakan. Misalnya surat Yunus, selain pokok bahasa. Sekarang nggak di belakang. Harus pakai speaker ada. Kedengeran kasihan. Coba diangkat lagi suaranya atau mesti di tengah. Ketika Al-Quran menggunakan nama Nabi untuk nama suratnya, tujuan surat tersebut pasti berkaitan dengan kisah Nabi yang namanya digunakan. Misalnya surat Yunus, selain pokok bahasanya seputar qada dan qadar adalah al-qada dan qadar Allah SWT, terdapat kisah kaum Nabi Yunus yang membimbing kita untuk memahami kebijaksanaan Allah dalam segala aturan dan tindakannya. Nah itu masih paragraf kedua. Kalau paragraf pertamanya nggak begitu. Paragraf pertamanya itu menjelaskan bahwa surat ini diturunkan fi fatrati ishtidadil mihna. Fatrah itu masa. Ishtidad lagi berat-beratnya. Berat-beratnya apa? Al-mihna, ujian. Jadi umat Islam sedang mengalami ujian yang sangat berat. Ada nggak terjemahan ini? Ujian yang berat. Ya, ujian yang berat. Nah, turunnya di marhalah makkiyah. Nanti dijelaskan lebih lanjut turunnya itu pada tahun ke-10 kenabian. Pada saat itu Rasulullah sedang menghadapi Amul Huzn. Apa artinya? Amul Kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dan Muhammad Nabi meninggal. Turunlah surat Hud ini. Ya. Surat Hud ini Allah turunkan untuk menjadi umat. Oke, baru nanti yang tadi itu paragraf kedua. Ya. Nazalat surah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihdat al-awwal
ba'da asyara sanawatin minal ba'si biasa. bi'sa al-azmuhatu fi Makkah syadid wa Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan li ashab Alina adina li ashabihi bil hijrah ila al-Habsyah. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada situasi yang sangat sempit dan susah. Saat itu dakwah sudah berlangsung beberapa tahun setelah kenabian. Namun kesewenang-wenangan terhadap kaum muslimin di Makkah semakin bertambah ketika beliau mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah. Ma asbah al-layla bil-bariha Fa'indama ya'ishul bashar bil-dawar allati murut biha as-sahaba aw allati namarut biha al-yawm yasiru ahda hadihil at-talata. Apabila manusia mendapatkan berbagai tekanan seperti yang pernah dialami para sahabat atau seperti yang sedang kita alami sekarang, maka akan mudah terjebak pada salah satu sikap berikut. Qadana al-amal wa al-hamamu wa tawfiqu tumisirul Islam wa sarafal amal bil Islam. Hilang harapan atau cita-cita sehingga langkah untuk melakukan perbaikan pun terhenti dan berjuang untuk Islam pun mandek. Asani asbab walmi ilal anasa wa tasrifan ghairah al-mahsun min ajali at-tamyir bil-quwwah. Bertindak serampangan menggunakan cara kekerasan dan tidak melakukan perencanaan serta pertimbangan matang dalam melakukan langkah-langkah menuju perubahan. As-salis al-qul bil a'da'i wal irtima bi ahdarihim wal istislam al-kamil lahum ma'al aisyah fi dhalim cenderung memihak kepada musuh yang berada dalam penguasa mereka dan menerima berserah diri sepenuhnya kepada mereka dengan hidup dalam kezaliman. Ya, ini 3 kondisi ya. Salasa ahwal liman ya'ish fi ad-daghat. Orang kalau hidup dalam tekanan ini 3 ini. Yang pertama fuqdanul amal. Al-amal apa? Amal. Hah? Kalau sakit apa? Al-amal. Al-amal. Kalau sakit apa? Al-marad, al-alam. Kalau sakit. Al-amal itu harapan. Harapan, ya. Biasanya orang kalau sedang tertekan, fuqdanul amal, hilang harapannya, ya, putus asa, ya. Makanya harus dihindari. Kemudian yang kedua, at-tuhur wal luju' ilal unfi. Biasanya sikapnya langsung menyerang, seperti Israel itu menyerangnya udah serampangan, jadi bahasanya serampangan. Atau yang ketiga, dia nggak bisa melawan, sudah berdamai. Damai, sudahlah saya ikut aja gitu ya, saya ikut aja. Ini 3.
hilang harapan, putus asa. Yang kedua, dia akan menyerang habis-habisan, atau dia berdamai. Akhirnya dia ikut dengan musuhnya. Nah, Islam ini pada saat itu kondisinya berat, disakiti, didolimi. Nabi Muhammad pendukungnya banyak meninggal. Nah, ini diharapkan ketiga hal ini tidak terjadi pada umat Islam saat ini. Jangan sampai putus harapan, jangan sampai dari itu sudah nyerangnya membabi buta, atau sebaliknya udahlah damainya sama orang kafir gitu ya. Kita nggak usah nyebarin agama Islam di sana. Ini yang harus dihindari. Oke, dilanjutkan. Ada surah At-Tawazun. Laqad waradat hadhihi al-ayah fi akhir surah ba'da an dzakarat kullu qasasil anbiya qablaha minna bisalasa awal. Al-awal al-istiqamah, as-sani adamu dunia, as-salis adamu rukun. Tujuan surat adalah keseimbangan. Ayat tersebut terdapat di akhir surat, di mana ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang kisah-kisah para nabi yang isinya menyuruh kita untuk melakukan 3 perkara berikut ini. 1. Perintah supaya istiqomah. 2. Tidak melampaui batas. 3. Tidak cenderung kepada musuh. Hidayah surah kitabul ahkamat ayat. Berhentilah pada keduanya, renungkanlah. Surah Yunus. Rabbana ala hikmatillah fi qadarihi wa qadarihi kama rabbina. Ama surah fatahaddatsat an hikmatillah fi kitabihi wa ayatihi ala hikmat fil mu'minin kita amil ma'al waqi asyadid min khalani al-isti'anah bi ayatillah al-hakim. Misi yang disampaikan surat ini kepada kaum muslimin pada setiap waktu dan tempat adalah perintah bersabar terus menerus dalam melakukan kebaikan secara seimbang, tawazun, dan lurus iktidal tanpa melakukan tindakan serampangan atau cenderung kepada musuh. Diulang. Surat Yunus. Saya menyampaikan surat ini kepada kaum muslimin pada setiap waktu dan tempat adalah perintah bersabar. Sesuai. Rokazat artinya apa? Ya, menitik beratkan, fokus.
dengan markas. Surat Yunus itu menitikberatkan pada qada dan qadar yang kemarin kita bahas. Nah, kalau surat Hud itu bicara tentang hikmatullah fi kitabihi wa ayatihi litarakkuzil ala hikmatul mu'min fi ta'amul ma'al waqi' asyadid. Bagaimana umat Islam bisa menghadapi keadaan-keadaan yang berat. Ada di situ keadaan yang berat. Berikutnya ini ada al-israr ala ad-da'wah tawazun. Al-israr ala da'wah bil tawazun. Wal ayat at-thaniyah tunzirun biwuduhi ma'na al-israr ala da'wah bil tawazun. Ala ta'budu illallahu la ta'budu illallahi innani lakum minkum nadhirun wa bashir. Minkum nadhirun wa bashir. Tantakibu al-ayatu ila izhari takdiri al-a'da'i bin-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'isha qari'ul qur'ani ma'a al-jawi al-muhiti li-nuzuli as-surah. Ala innahum yahluna suruhum liyastaghfiru Pada ayat kedua yang ke-16 mengenai makna tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 2, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripadanya. Ayat berikutnya menjelaskan tentang pengingkaran musuh-musuh Islam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membaca Al-Quran terdapat perasaan lingkungan di mana surat ini diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya. wa fi nizami hadhil ayat ta'ti al-ayatu sabi'atu bi ma'na latifin wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Hendaknya ada pada ayat tersebut yang mengandung makna yang sangat halus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bagaimana penciptaan langit dan bumi dengan lingkungan di mana surat ini diturunkan, sesungguhnya beransur-ansur ini merupakan semua yang terjadi dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal dia berkuasa untuk menciptakannya dalam sekejap mata. Hal itu dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu mesti dilakukan secara bertahap, penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Yang mana yang dibaca?
Tapi fi 6 ayyam. Sebenarnya bisa nggak Allah ciptakan satu hari? Bisa aja. Ya, karena kan satu hari ya, satu detik jadi ya. Tapi Allah menciptakan seperti itu. Ini dari pelajaran bahwa umat Islam itu walaupun akhirnya menang ya perlu apa namanya? Perlu perjuangan. Karena ini kan lagi masa sulit, Allah menyampaikan begitu. Ada tahapan-tahapan, ada tahapan sulit, ada tahapan berat. Sebelum nanti pada akhirnya Allah berikan kemenangan ya. Ya lanjutkan. Wal ayat tusyiru ila nafsil al-ma'na ayman illa allazina sabaru wa 'amilus solihati anna akhir ayatil qur'ani ta'ti bi qawlihi ta'ala amanu wa 'amilus solihati أرأيت كيف كيف أن وراء كل كلمة بل كل حرف من القرآن حكمة وكيف تتكامل آية السورة الواحدة حول موضوع واحد كيف لا والله تعالى يقول في أول سورة كتاب أحكمت آيته Kitabun uhkimat ayat. Ayat. Apa maksudnya itu? Ini sama ya, berkaitan dengan tahapan tadi. Tadi visi tadi ayat. Kemudian di sini illal ladzina sabaru. Padahal biasanya apa? Biasanya apa? Biasanya amanu wa amilus sholihat. Tapi di ayat ini dalam konteks ujian lagi berat, umat Islam dalam keadaan sulit, Allah SWT menurunkan ayat illal ladzina sabaru. Tuh, coba tuh. Beda kan? Bukan amanu wa amilus sholihat, tapi sabaru wa amilus sholihat. Ya sesuai. Kalau amanu nggak ada kesan khusus untuk tema sedang dalam keadaan sulit. Makanya di situ ayatnya illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Kecuali orang yang sabar. Udah beriman mereka yang sabar kemudian melakukan amal soleh. Nawazidul istiqamah. Nah, sebelum itu sedikit ya, sayang ini ayat-ayat yang ya wa min syiddatit takdzib wa min syiddatit takdzib ta'ti al-ayatu litaqula bin nabiyyi fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika wa dhaqikun bihi sadruka. Nah itu apa maksudnya itu? Artinya apa itu? Fala'allaka, ini Allah juga tahu kondisi Rasulullah dan para sahabat. Apa artinya? Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika.
Itu artinya apa? Fala'allaka, mungkin, barangkali dengan kondisi yang berat ini kamu hai Rasulullah tarikun ba'da ma yuha ilaika, meninggalkan tugas untuk menyampaikan wahyu karena berat tadi, kondisi berat. Orang kalau lagi berat kan bisa berhenti ya. Misalnya nih kuliah tiba-tiba ada ujian yang berat, kayaknya saya nggak mungkin lagi ya. Allah juga maha tahu. Jadi jangan-jangan kau hai Rasulullah ingin berhenti berdakwah. Wa dha'iqun bihi sadruka, dadamu sempit berdakwah sekian. Ini kan tahun 10 kenabian, berarti Nabi sudah 10 tahun berdakwah, tapi kok hasilnya tidak ada. Hasilnya sangat sedikit, bahkan makin hari makin terasa berat. Jadi Allah tahu betul kondisi kejiwaan Nabi dan para sahabat. Tapi diingatkan lagi, innama anta nabi, tapi engkau tugasnya adalah pemberi peringatan. Jangan berhenti, lanjutkan, istiqomah, sabar. Kalian juga begitu, istiqomah ya. Nanti mungkin berdakwah kembali kampung halaman, ternyata nggak semuanya welcome. Ada yang apa namanya? Kita di komentarnya negatif. Ngapain sih urusin saya? Urusin saja keluargamu sendiri misalnya. Komentar begitu. Tapi Allah menyampaikan innama anta nadhir, tugas kamu adalah menyampaikan peringatan. Terus saja, terus. Karena berdakwah itu tidak dilihat dari hasilnya, tapi proses perjuangan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah maha menjaga. Nah, baru kemudian tadi nama lil istiqomah. Ya lanjut. Masa saya suruh lanjut? Ini supaya potongan-potongannya nyambung. Khawatir lompat ada yang ketinggalan. Nawazidul istiqomah. Nuh alaihi salam walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inna lakum nadhirun mubin. Inna atau ini? Inni lakum nadhirun mubin. Allah ta'ala inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin alim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan mengingatkan dari kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Wa ka'annaha taqulu lid-du'a al-risalatu wahidatan wad-da'watu wahidatun waz-zurufu allati wajahat kulla al-anbiya'i hiya nafsuha fastaqimu wattaqu kama thabata Nuh alaihi salam. Dia berkata kepada para dai bahwa risalah dakwah itu sama dan kondisi yang dihadapi para nabi pun sama. Untuk itu, hendaknya kalian berlaku istiqomah dan tetap teguh dalam berdakwah sebagaimana Nuh alaihi salam telah melakukan. Istiqomah Sayyidina Nuh.
keponakanmu wa muratabata sayyidina Nuh wastimraruhu ala da'watihi fi qawlihi ta'ala qalu ya Nuh qad jadaltana wa akhtarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shalihin. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbangga dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Al-ba'du Al-bu'du at-tahawuri fi qissatin idza wada'at bi nafsi al-dhurubi allati biha sayyiduna wa qila laka fa'tina bima ta'iduna mada sataf'alu hal satatahawwaru hal satadribuhu mada sayakunu jawabuka unzur kaifa kana khitabu Nuh ma'a qawmihi ba'idan anit tahawuri wal unfi qala innama ya'tikum bihillahu in sya'a wa ma antum bimu'jizina wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yuriyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Seandainya Anda berada dalam kondisi seperti yang dihadapi Nuh, lalu dikatakan kepada Anda, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bertindak langsung tanpa pemikiran yang matang atau bertindak serampangan? Apakah Anda menghukumi mereka atau apa jawaban Anda kepada mereka? Dalam surat Hud ayat 33-34, Nuh menjawab, hanyalah Allah yang mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberimu nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wasna' al-falaka apa itu bacanya? Apa bacanya itu? wasna'ul Falak itu apa? Ilmu falak tentang bintang-bintang, bulan. Kalau ini apa? Bacanya apa? Al-fulka. Beda baca, artinya beda. Apa artinya al-fulk? Al-fulk tadi falak kata surya. Al-fulk wasna'il fulka. Nah, wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina. Apa artinya? Isna apa isna? Buatlah. Ini kapal. Buat kapal laut, tapi di jalan Bangka kan nggak nyambung tuh. Masa bikin kapal laut di jalan Bangka? Kalau di Ancol boleh lah. Jadi bukan falak ya, nggak bisa buat falak.
وتستمع الآيات حتى نصل إلى قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فماذا نفعل يا رب نتركهم فليغرقوا لا ما زال هناك أوامر ربانية وما زالت الطريق طويلة. Dalam surat Al-Qur'an dan diwahyukan kepadamu bahwasanya pada hari tidak akan beriman antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Apa yang mesti kami lakukan wahai Tuhanku? Apakah kami biarkan mereka lalu mereka tenggelam? Tidak, masih ada di sana perintah-perintah Allah dan perjalanan masih panjang. واصنع فلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk waktu kami. Dan janganlah kamu membicarakan dengan aku tentang orang yang lain. Orang yang lain itu sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Inna sina'ata al-fulka tahtaju li sinina tawilatin فسيدنا نوح عاش في الصحراء ولكي يصنع سفينة كبيرة في وسط الصحراء فهو بحاجة لزراعة الشجرة أولا وبعد ذلك يأخذ الخشب من الشجر ثم يبني بالخشب سفينة ضخمة لتستوعب المؤمنين وتحمل من كل نوع من الحيوانات زوجين اثنين أمر صعب وطويل الأمد. بعض العلماء قالوا إنه استغرق 100 عام والبعض قالوا 200 عام وآخرون قالوا 300 عام فلماذا لم تهلكهم يا رب كما أهلكت غيرهم من المكذبين ولماذا لم ينبت الشجر بمعجزة بين ليلة وضحاها الجواب تعلموا أيها الدعاة الصبر والاستقامة على طاعة الله حتى ولو لم تروا النتائج وحتى لو كانت النتائج غير متوقعة أصلا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Sesungguhnya pembuatan bahtera membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nuh alaihissalam tinggal di gurun pasir. Untuk bisa membuat perahu besar di tengah padang pasir, ia perlu menanam pohonan terlebih dahulu. Baru setelah itu ia dapat mengambil kayu-kayunya untuk digunakan membuat perahu yang besar.
Perahu ini nantinya digunakan untuk mengangkut orang-orang yang beriman dan berpasang-pasang dari jenis hewan. Sungguh ini perkara yang sulit dan perlu waktu yang lama. Beberapa ulama mengatakan secara berbeda bahwa pembuatan bahtera tersebut selama 100 tahun, 200 tahun, atau 300 tahun. Wahai Tuhanku, mengapa tidak Engkau binasakan saja mereka, sebagaimana Engkau telah membinasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Mu? Dan mengapa pepohonan tersebut tidak langsung perlu nanam dulu nggak? Perlu nggak nanam dulu? Ya, karena Allah nggak turunkan kayu perahu buat perahunya dari langit, kemudian segalanya Allah turunkan kan enggak, hanya disuruh buatlah perahu. Berarti prosesnya manusiawi, makanya di sini digambarkan ini padang pasir loh, padang pasir, tapi harus nanam pohon kayu untuk waktu berapa lama sampai kemudian panen untuk bikin kapal laut. Artinya dakwah itu sedemikian sabarnya Allah minta. Ya, nggak ada perintah di sini udah habisi di sana ya. Umatmu bilang begini, ya sudah kamu bilang aja, nanti yang hukum adalah Allah. Kita juga begitu, misalnya sudah emosi dengan orang yang kita dakwai kok tetap tidak mau, dia bahkan nantang, udahlah kalau bisa azab aja sekarang. Nah Allah mengajarkan innama ya'tikum bihillah, nanti ya kalau memang ada hukuman Allah yang hukum, bukan saya. Terus apakah setelah itu berhenti? Enggak juga. Kemudian Allah perintahkan, wahai Nabi Nuh, buatlah perahu. Kalau kalian mungkin ya udah kamu bikin ini aja, bikin karena orang tuanya nggak bisa, kamu ajarin anak-anaknya dulu dah, gitu ya. Nanti pelan-pelan mereka jadi remaja, jadi dewasa, mungkin orang tuanya sulit untuk diajarkan, nggak apa-apa anak-anaknya. Artinya perlu kesabaran seperti Nabi Nuh ketika diminta untuk buat perahu. Perahunya nggak ujuk-ujuk turun dari langit perahu, ya. Nah, perahu dibuat dulu, setelah jadi baru Allah kirimkan. Itu belajar bersabar dalam dakwah, belajar dari kisah. Lanjutkan. Sudah ganti itu ya. Ini saya tambahkan, ada ayat berikutnya, la rukuna hatta lil walad, karena ini bagiannya 3 ya. Pertama istiqomah, kedua jangan serampangan, jangan menyerang, jangan menghancurkan. Yang ketiga adalah kamu juga jangan berdamai dengan orang yang kamu dakwahi. Seandainya kita nggak bisa mendakwahi orang peminum khamar, jangan kemudian juga udahlah kita damai aja, saya juga ikut dah. Jangan begitu. Jadi jangan menyerang habis-habisan, juga jangan bersekutu dengan mereka. Itu 3 poin itu dalam dakwah. Istiqomah, sabar. Kemudian yang kedua, yang kedua sabar, jangan menyerang, jangan nanti mereka rumah mereka dihancurkan dan lain-lain. Kemudian ketiga, jangan juga akhirnya berdamai dengan mereka. Nah di situ ada la rukuna hatta lil walad. Kamu jangan nanti hanya berdamai dengan anakmu. Kan anaknya Nabi Nuh tidak beriman ya. Jangan karena sayang kepada dia, udahlah nggak apa-apa dah dia kafir gitu. Enggak, Allah ketika Nabi Nuh ingin mengajaknya anaknya naik ke kapal laut, enggak, kamu nggak bisa ngajak mereka. Walaupun Nabi Nuh bilang, Rabbi inna bani min ahli, ya Allah kan itu anakku tuh, itu darah dagingku, itu aku mau ajak dia naik perahu. Kemudian jawabannya apa? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Wahai Nabi Nuh, itu bukan anakmu lagi. Jangan gara-gara kamu sayang sama anak berubah.
prinsip kamu untuk mengajarkan akidah yang benar. Itu bukan anakmu lagi. Innahu laisa min ahlika. Hanya disuruh ya tetap jangan menyerah habis-habisan, juga jangan akhirnya berdamai dengan mereka. Nah, kemudian di akhir cerita tentang tentang cerita Nabi Nuh di surat Hud ini, ujungnya adalah fasbir. Nah, itu di ayat 49. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika. Tadi kasih contoh nih, karena Rasul dan para sahabat nggak punya pengalaman kan. Nah, dikasih contoh tuh, lihat cerita Nabi Nuh, itu adalah berita yang gaib yang kami sampaikan. Ma kunta ta'lamuha anta, kamu nggak tahu ya Rasulullah, wala qaumuka, dan juga sahabat-sahabat min qabli hadza, sebelum ini diceritakan oleh Allah. Poinnya adalah fasbir, bersabarlah. Jadi kalau di awal tadi teorinya, di awal itu teorinya. Nah, ini contohnya. Kadang dengan contoh itu kita lebih ngena. Kalau dikasih tahu udahlah sabar, gitu kan? Nah, tapi kalau dikasih contoh tuh, lihat tuh Rasul sebelum engkau bagaimana sabarnya dalam dakwah. 950 tahun, bukan 10 tahun, kan kamu baru 10 tahun, kira-kira begitu ya? Dia Nabi Nuh itu 950 tahun. Sabarnya kurang apa gitu ya? Suruh bikin perahu, suruh ini, suruh itu. Maka ending dari kisah Nabi Nuh itu, Rasul dan para sahabat diminta fasbir, bersabarlah. Innal akibata lil muttaqin. Kemenangan pasti Allah berikan kepada kalian orang bertakwa. Cuma mesti sabar. Nggak sekarang ya, nggak instan. Ya sama, kalian juga kuliah juga nggak instan ya. Sabar. Nanti ada tugas. Ini bagian dari tahapan-tahapan itu. Nanti dengan perjuangan yang berat, ketika ada kemenangan menjadi kemenangan itu menjadi indah, karena dengan perjuangan. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu nggak begitu? Awal itu salah. Ya, silakan dilanjutkan. Ustaz, tadi ayat ini akhir dari kisahnya para nabi. Enggak, kisah Nabi Nuh saja. Nah, dari kisah Nabi Nuh Allah tutup, wahai Rasul dan para sahabat, bersabarlah. Ini udah ada contohnya tadi di depan teorinya. Ini contohnya. Nah, kita juga kalau ingin mengajak orang itu dengan cerita lebih bagus. Suruh orang sabarlah. Itu ada tetangga juga begini, bahkan lebih berat loh. Itu nanti lebih kena. Oh iya juga ya. Ternyata ujian untuk saya tidak lebih berat. Ada yang lebih berat lagi dan dia sabar. Dan ending dari orang yang sabar itu ternyata dia sukses ternyata. Nah, maka dia jadi lebih kuat. Ya, silakan. Anbiya Allah Ta'ala wa Rasul. Untuk iswasil anbiya'i al-madhkurati fi surati Syu'aibun wa Shalih wa Lut wa Hud. Tafhimu nafsa ma'na wa tashkilu tasdiqan amaliya bil ayati al-mihwariyati fi surah. Para nabi Allah dan keseimbangan atau at-tawazun. Semua kisah para nabi yang disebutkan dalam surah ini, Nabi Syuaib, Saleh, Lut, dan Hud, mengandung makna yang sama dan menjadi penerapan praktis dari ayat dalam surah tersebut. Fa'idha akhazna matalan kisota Syuaib ma'al ilmi annaka tastati'u an tutabbiqu hadhil qa'idah ala kulli qasasi wa innana sanara fiha ma yali al-istiqamatu ala tabati wal islahu bitawazuni in
in uridu illal islaha mastata'tu. Keistiqomahan dalam keteguhan dan kebaikan secara keseimbangan atau at-tawazun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat 88, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Nah, ayat itu sebentar. Ayat itu juga menunjukkan tadi tidak menyerang habis-habisan, juga tidak berdamai. Ya memang aku belum bisa merubahnya. Uridu illal islah mastata'tu. Aku tetap ingin meluruskan sesuai dengan kemampuan aku. Ya, sesuai dengan kemampuan aku artinya dia nggak menyerang, tapi komitmen untuk melakukan islahnya juga tidak hilang. Nah, terus ya saya ingin mendakwahi, tapi ya sesuai dengan kemampuan saya, ya kan? Enggak juga serampangan, tapi enggak juga kayaknya saya udah putus asa dari hanya kampung ini nggak cocok nih, gitu. Saya mau pindah ke kampung yang lain. Tidak. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tetap ingin melakukan perbaikan, tapi sesuai dengan kemampuan saya. Wahdatul manhajil ladzi da'a ilaiha kullu anbiya'illahi wa hatta istimali nafsil kalimat wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Adanya kesatuan manhaj yang didakwahkan oleh semua nabi Allah, atau bahkan kata-kata yang digunakannya sama. Allah berfirman dalam surah ayat 90, dan memohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Syiddatul wada'i wa taqdibi. Ini cerita Nabi Syuaib ya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifan walaula rahtuka larajamnaka. Kerasnya kondisi penolakan dan peningkaran, mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seseorang yang berwibawa di sisi kami. Ada mutahawuri birraddi qala yaqumu arhati a'azzu alaikum minallah. Tidak berpindah serampangan dalam menjawab. Dalam surat ayat 92, Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Wal mulkatu annahu istakdama nafsa uslubi sayyidina Nuhi fi raddil ummati ilallah fawalladhi sayuhasibukum inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wabil muqabil adamu rukuni au mudahanati yatahalla wadihan fi ala wa yaqumu
wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni. Sebagai catatan bahwa uslub atau cara yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Nuh alaihissalam di dalam mengembalikan segala urusan kepada Allah sebagai zat yang akan berhitungan terhadap mereka. Dalam surat Hud ayat 92, sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Tidak cenderung atau menyerah, hal tersebut tercermin dalam jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Lima belas dunia. 15 dunia suratu di surati Hud. Wa yabqa su'alu akhir 15 dunia suratu di surati Hud ma'a anna biswatanuhin. Cukup dulu ya. Saya ingin menjelaskan kisah Syuaib supaya nyambung dengan kisah Nuh. Kisah Syuaib juga sama. Dia mendapatkan ujian yang berat ketika kaumnya bilang, ya Syuaib, mana kau katsiran mimma taqul, kayaknya yang kamu sampaikan saya nggak paham dah. Ini ngapain sih? Nanti kalian menyampaikan dakwah mungkin begitu. Ini kok aneh gitu ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, kayaknya kamu nggak kuat-kuat amat gitu. Mungkin ada yang komentar, kayaknya ilmunya belum banyak ngajarin kita misalnya. Walau larah tuh kalau rajamna, mungkin saya bisa aja merajam kamu, menghukum kalau bukan karena kamu. Nah, tapi itu kan ujian yang berat. Ujian yang berat. Nah, Nabi Syuaib itu sama, menyerahkannya kepada Allah. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Allah tahu nih apa yang kalian lakukan. Memang saya nggak bisa balas, tapi Allah Maha tahu. Kayak tadi tuh kalau di kisah Nabi Nuh, fatina bima ta'iduna. Coba kalau memang benar saya ini memang salah bisa dihukum, sekarang aja hukumnya. Tapi Nabi Nuh mengembalikan kepada Allah, innama ya'tikum bihillahu insya. Nanti Allah yang menghukum, bukan saya. Jadi ketika kita menjawab kerjaan, permusuhan, itu nggak mesti kita yang hadapin, jawab saja. Ya saya serahkan kepada Allah. Jadi nggak berhadapan dengan kita lagi. Dan biasanya orang itu ada rasa takutnya juga. Ya mungkin saya nggak bisa apa namanya, misalnya dia memusuhi kita, merusak, ya saya serahkan kepada Allah. Biarlah kalau memang Allah berkehendak, Allah yang membalas gitu ya. Jadi nggak harus kita yang berhadapan-hadapan dengan mereka. Nabi Nuh dan Nabi Syuaib sama, mengembalikan kepada Allah. Tapi ketika jadi nggak udah dia merusak, saya rusak lagi gitu ya, enggak. Tapi dia serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, enggak juga berdamai dengan musuhnya. Kalau tadi Nabi Nuh ketika ingin mengajak anaknya, jangan, anakmu beda sudah. Nah kalau di sini, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Kalau memang kalian tetap begitu ya silahkan, itu pilihan kalian. Tapi saya tetap dengan prinsip saya, dengan akidah saya, dengan amalan saya, silahkan. Itu artinya kita nggak ikut dengan mereka, nggak akhirnya udahlah saya ikut-ikutan dengan dia karena kalau ini saya nggak sanggup misalnya. Oh enggak, silahkan kalau memang kalian seperti itu ya saya tetap dengan prinsip saya. Nah baru di akhirnya itu ya Allah memberikan kemenangan. Kalau tadi wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan pasti bagi orang yang bertakwa. Ini najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin. Allah berikan rahmat dan Allah selamatkan Nabi Syuaib bersama kaum. Kenapa surat ini dinamakan surat Hud? Silakan dijelaskan sedikit lagi, 5 menit lagi.
Limada sumiyat suratu bisurati Hud wa yabqasu al-akhir limada sumiyat as-suratu bisurati Hud ma'a an qissati Nuhan atwali min qissati Hud alaihi salam fi hadhihi surah. Al-jawab innal mahawir at-thalathata fi surati al-istiqamah wa adama tughyani wa tahawuri wa adama rukuni qad zaharat fi qissati Hudin bi syaklin qawiyyin wa wadihi adda ila tasmiyati surati tawazuni wa adami ar-rukuni bismi. Mengapa surat ini dinamakan surat Hud? Masih ada satu pertanyaan terakhir, mengapa surat ini dinamakan surat Hud? Padahal kisah Nabi Nuh lebih panjang daripada kisah Nabi Hud alaihi salam dalam surah ini. Jawabannya adalah bahwa 3 tema dalam surah ini, yaitu istiqomah atau keteguhan, tidak melampaui batas, tidak ceroboh, dan tidak bersandar kepada kebatilan, muncul dengan sangat kuat dan jelas dalam kisah Nabi Hud. Hal ini menyebabkan surah ini yang menekankan keseimbangan dan ketidakbergantungan pada kebatilan dinamai dengan namanya. Faqad qala liqaumihi ba'da an ashtadda fatakdibu qala inni ushhidullah wa ashhadu anna bari mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an ala tunzirun. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan ini telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah apa dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberikan kepadaku. Ini menunjukkan apa? Poin yang pertama itu istiqomah, ya. Jadi sudah saya berlepas diri, tapi dia tetap menyampaikan istiqomah, sabar, jalan yang benar. Jadi nggak ada kompromi di situ. Ya silakan, tapi saya berlepas diri ya dari kemusyrikan kalian. Artinya dia istiqomah dengan nilai-nilai tauhid. Jadinya kan di dalam surah ini kan yang paling banyak dikisahkan itu kisahnya Nabi Nuh daripada Nabi Hud, karena mahal salasah itu Iya, karena mahawir as-salasahnya itu dia lebih kuat di kisah Nabi Hud dibanding dengan kisah Nabi Nuh dan Nabi Nabi Nuh ya, dan Nabi Shu'aib. Bahkan nanti di sinilah nanti ada ayat tentang itu ya secara khusus. Jadi ini yang pertama istiqomah ini jelas tuh. Inni usyhidullah, saya tetap bersaksi akan kebenaran Allah. Wasyhadu, kalian tuh harusnya juga begitu. Tapi kalau kalian nggak mau juga, anni bariun, saya berlepas diri. Jadi dia istiqomah menyampaikan wasyhadu, kalian tetap tuh harus begitu harusnya.
Jadi dia nggak ngalah gitu. Tetap kalian harus punya sahabat. Terus nah ini cerita istiqomah itu ada di ayat berikutnya juga. Ini tawakkaltu 'ala Allah wa in tawallaw. Nah kemudian boleh itu langsung tadzakkurul akhirah. Ya ini dia, coba di terakhir ini. Boleh langsung artinya ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Oke. Nah ini tawazun itu kan tadi ya dua ya. Jangan menyerang, membinasakan musuh, juga jangan nyerah, jangan berdamai, ya kan? Nah di antara cara yang paling efektif adalah tadzakkurul akhirah, menceritakan kehidupan akhirat. Dengan menceritakan kehidupan akhirat, kita juga nggak menyerang mereka. Kenapa? Karena kalian nanti dibalas oleh Allah di mana? Di akhirat. Jadi kita nggak menyerang, juga nggak berdamai. Dengan menyebutkan saya tetap di sini, mudah-mudahan saya termasuk orang yang tadi fa'amal ladina su'idu, orang-orang yang bahagia. Jadi dia di tengah-tengah itu. Dengan mengingatkan akhirat, kita tidak menyerang mereka. Kita hanya ngasih tahu nanti kalian akan dihukum di akhirat. Kita juga nggak berdamai dengan mereka, karena kita tetap akan berada di jalan ini. Ya silakan, kalau kamu begitu ya kamu akan masuk neraka. Saya dengan cara yang benar ini mudah-mudahan masuk surga. Nah begitu, itu tawazun, tidak menyerang dan juga tidak nyerang. Caranya dengan menyebutkan balasan di akhirat. Nur tu'inu 'alal istiqomah wa yati Ada yang bisa bantu? Sitamus surati wa fil ayataini al-wariyataini Ita'ni dakarnahu hal-hal yang mengganggu istiqomahan. Dan di akhir surat terdapat dua ayat Maria yang keduanya telah kita sebutkan di awal. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ayat 113 sampai 112 sampai 113. Maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat beserta kamu,
Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu diseluruh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ya, ini poinnya. Ini puncak dari surat ini ada di ayat 112 dan 113. Pertama, fastaqim, istiqomah lah dalam dakwah. Kemudian yang kedua, wala tatghaw, jangan yang tadi betul ayatnya. Nah, wala tatghaw, jangan melampaui batas kamu menghukum mereka. Kemudian wala tarkanu, jangan kamu ikut-ikutan. Nah, caranya bagaimana? Lakukan dua hal di bawahnya itu. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, salat malam. Maka para pendakwah setidaknya bangunnya sebelum subuh. Ya, bangun malam. Kemudian apa lagi yang kedua? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Jadi syarat istiqomah itu cuma dua, yaitu sabar, sholat dan sabar. Ini sesuai dengan wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, itu. Ya. Itu puncak dari penjelasan surat Hud ini ada di ayat 112 sampai 115. Bisa dijadikan sebagai apa namanya, jalan. Itu ya, itu udah habis waktunya. Oh, satu lagi. Oh ya. Ya, apa artinya? Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri dengan zalim, sedang penduduknya orang-orang yang melakukan kebaikan. Wal mulahadhah anna suratu Yunus wa suratu Hud wa suratu Yusuf nazalat sawiyan fi fatrati wahidah wa tartibuha fil mushafi wa nafsu tartibi nuzuliha nazalat fi mihnati rasulillahi wa sahabati bi Makkati ba'da wafati Khadijah wa Abu Thalib wa kulluha tu'adidu musyakilah mutaqaribah. Ya, coba diartikan. Perlu dicatat bahwa surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf diturunkan secara bersamaan dalam satu periode, dan urutannya dalam mushaf sama dengan urutan turunnya. Ketiganya turun di masa-masa ujian berat yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, semua surah ini membahas permasalahan yang saling terkait. Jadi masih nyambung dengan surat Yusuf ya. Surat Yusuf kan berikutnya. Terus At-talatu tadallamna al-an li'annana fi nafsil marhalati wa nafsi syaddati wa zulmati wal nastaqim ala ta'atillah wal dar at-tahawur wal wujud
wal tahzar kadzalika rukuna ila hadrati ukhra wal irtima'a bi afdoliha wa tastaslimu wa na'ishu fi zilliha wa nafsa istima'ana al-islamana wa nafsidu huwiyatana hada huwa mihwarun su'raziyun. Alasan pemilihan nama Nabi untuk judul masing-masing surah dari 3 surah ini adalah karena kisah Nabi yang disebutkan mengandung pelajaran utama yang sejalan dengan tema dan tujuan surah tersebut. Ketiga surah ini dibahas sekarang karena kita berada dalam situasi yang serupa di tengah ujian kegelapan dan tekanan. Maka marilah kita teguh dalam ketaatan kepada Allah, berhati-hati terhadap sikap ceroboh atau penggunaan kekerasan dan menghindari ketergantungan terhadap peradaban lain, menyerah kepada mereka, hidup di bawah naungannya serta merupakan identitas dan keislaman kita. Inilah tema utama dari surah Istiqomah, keseluruhan, kewaspadaan terhadap ceroboh dan kekerasan serta keteguhan menjaga identitas dan tidak bersandar pada kebatilan. Alhamdulillah. Biasa sabar. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf karena sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya tersampaikan ya, dan dicontohkan. Jadi memang luar biasa. Saya kira buku ini sangat bermanfaat. Jadi kalau kalian jalan untuk bisa kalian pakai dakwah sangat bagus. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah.